Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah masuk dalam bab yang baru, bab yang ke-34, babul wasiyati bin nisa. Bab perintah untuk berbuat baik kepada kaum wanita, yang mana ini merupakan wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelumnya merupakan wasiat, yakni perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita sebutkan dua ayat Al-Quran, firman Allah Taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perintah untuk berbuat baik kepada kaum wanita dengan cara yang paling ma'ruf, yakni yang sesuai dengan urf, sesuai dengan kebiasaan baik di tengah masyarakat. Maka apa-apa yang dianggap baik di tengah masyarakat, kalau itu dilakukan kepada kaum wanita, secara khusus istri misalnya, maka walaupun tidak ada keterangan dari Quran ataupun hadis tentang amalan tersebut, selama itu dianggap baik di tengah masyarakat, maka itu wajib dilakukan. Karena berbuat baik ini masuk dalam hukum dunia, dan hukum asal dalam perbuatan dunia semuanya boleh sampai ada dalil yang melarang. Ya, hukum asal perbuatan dunia semuanya boleh sampai ada dalil yang melarang. Kemudian di sini dibawakan hadis yang pertama oleh Imam Nawawi rahimahullah, kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, atau sebelumnya ada ayat yang kedua ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha kana ghafurar rahima." Ini juga perintah berbuat baik kepada kaum wanita. Ya, walaupun ayat ini secara khusus berbicara terkait dengan seorang lelaki yang memiliki lebih dari seorang istri, bahwa kalian tidak akan mungkin bisa adil dalam perasaan kalian. Karena itulah diperintahkan berbuat adil dalam perkara yang fisik, perkara zahir, yang itu pasti bisa berbuat adil jika seorang mengusahakan. Adapun masalah hati, perasaan, tidak mungkin kalian bisa adil, 50-50 mustahil ya. Walaupun demikian Allah Ta'ala mengatakan, karena itulah jangan terlalu menampakkan terang-terangan kepada yang satu dan meninggalkan yang lain atau membiarkan yang lain tidak terurus. Maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Ini juga sudah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu. Sekarang hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, istausu bin nisa'i khaira, fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa in a'waja ma fi dila' wa inna a'waja ma fi dila'i a'lahu, fa in dhahabta tuqimahu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waj, fastausu bin nisa'. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain, al mar'atu kadila' in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiha awaj. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, istausu bin nisa'i khaira, yakni berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita, perintahkanlah mereka dengan kebaikan, nasihati mereka dengan baik-baik, perbaiki mereka dengan cara yang baik. Kenapa? Karena Allah Ta'ala atau karena wanita itu diciptakan dari abdillah, tulang rusuk. Diciptakan dari tulang rusuk. Tentu saja yang dimaksud diciptakan dari tulang rusuk adalah Hawa, bukan semua perempuan. Kalau semua perempuan diciptakan dari sperma, sama seperti manusia pada umumnya.
Sama kalau dibilang manusia diciptakan dari tanah, bukan semua manusia, Adam tok. Adapun kita diciptakan dari sperma, bukan dari tanah. Jelas ya? Sama kalau dikatakan iblis diciptakan dari api, maksudnya iblisnya, bukan anak keturunannya, bukan jin-jin yang lain. Jelas ya? Maka ini perlu diperhatikan. Ketika dikatakan manusia diciptakan dari tanah, ya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, yakni asal laki-laki dan perempuan, yakni Adam dan Hawa. Adapun keturunannya semuanya diciptakan dari khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan dari sperma, air yang terpancar. Maka maksudnya di sini adalah Hawa alaihissalam. Walaupun demikian, walaupun anak perempuannya Hawa itu bukan diciptakan dari tulang rusuk, tapi masih memiliki sifat-sifat yang sama seperti ibu mereka. Memiliki sifat yang sama seperti ibu mereka. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung manusia atau perempuan yang pertama, bahwa dia diciptakan dari tulang rusuk. Akan diterangkan tulang rusuk itu begini dan begitu, tapi bersamaan dengan itu tetap kalian harus memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Ini ajaran Islam, pemuliaan Islam. Di agama-agama seperti agama Yahudi, agama Nasrani, perempuan itu makhluk yang terkutuk. Menurut keyakinan mereka, Hawa yang membuat Adam itu makan buah. Hawa yang mengikuti perintah iblis, menyuruh Adam makan buah. Hawa lah yang mengacaukan alam semesta. Ya. Maka mereka menghinakan perempuan, dianggap perempuan itu kutukan. Ya. Gara-gara perempuan lah muncul dosa di muka bumi ini. Demikian mereka memperlakukan kaum wanita pada agama Yahudi dan Nasrani. Di agama Yahudi kalau perempuan haid tidak boleh tinggal di dalam rumah. Ya, tidak boleh makan bersama dengan orang yang suci. Jelas ya? Kalau ada pakaian mereka kena darah haid, digunting, nggak bisa dibersihkan. Nah, ini kedudukan wanita, bahkan ini di agama Samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Ya, tentu saja ini agamanya sudah dirubah-rubah ya, bukan orisinalnya Taurat atau Injil menghinakan perempuan, enggak. Ini tentunya termasuk bentuk-bentuk yang mereka rubah dalam kitab suci mereka sampai memposisikan Hawa alaihissalam sebagai makhluk yang rendah seperti itu. Maka Islam datang meluruskan image kaum wanita, meluruskan image Hawa alaihissalam. Jelas ya? Iya. Meluruskan image-nya. Disebutkan di sini bahwa tetaplah kalian atau berbuat baiklah kalian kepada wanita, nasihati mereka dengan cara yang baik, perbaiki mereka dengan cara yang baik, luruskan mereka dengan cara yang baik. Kenapa? Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. yakni diciptakan dari yang paling atas. Disebutkan dalam riwayat Israiliyat, ketika Adam sendirian lagi tidur, Allah Ta'ala mengambil tulang rusuknya dan menciptakan Hawa dari situ, dari tulang rusuknya yang paling atas. Itu yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Kalau fa in dhahabta tuqimuhu kasartah. Kalau kamu berusaha untuk meluruskan itu tulang rusuk, dia akan patah. Karena tidak bisa lurus, bengkok terus. Mau dipaksakan lurus akan patah. Wa in taraktahu lam yazal awaj. Tapi kalau dibiarkan, ya bengkok terus juga. Fastausu bin nisa, maka berbuat baiklah, nasihatilah perempuan dengan cara yang baik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam mengurus perempuan itu dibutuhkan siasah, dibutuhkan politik, dibutuhkan pengaturan, taktik dan seterusnya. Kenapa? Nabi SAW sudah gambarkan. Allah Ta'ala sebelumnya mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang qawwam. Qawwam itu dari kata qiyam, artinya tegak. Dia yang menegakkan, dia yang meluruskan, dia yang memperbaiki keadaannya, dia yang mengurusi kaum wanita. Salah satunya adalah kebengkokan yang ada pada dirinya. Kalau dipaksa patah, kalau dibiarkan juga bengkok terus. Jangan juga dibiarkan bengkok terus, tapi jangan juga dipaksa. Nah, ini ada selanya. Siasah, ya, ada taktik, ada politiknya, ada pengaturannya. Nah, dan ini kita bisa melihat pada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang dialami dimiliki oleh manusia biasa ada pada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang temperamen, ada yang dermawan, ada, ya kan?
ada yang sudah berumur, ada yang masih muda, ada yang begini, ada yang begitu, macam-macam tipikalnya. Semua perempuan di dunia akan mendapati penggambaran dirinya pada salah satu atau lebih dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya apa? Dia bisa menjadikan salah satu atau lebih dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi role model bagi mereka. Ya, karena ini diantara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Taala memiliki banyak istri adalah sebagai cerminan, gambaran dari kaum wanita, bentuk-bentuk wanita, sifat-sifat wanita satu dan lain. Kita lihat sifat-sifatnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beda satu sama lain. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak terkecuali dari Aisyah, tidak terkecuali dari Khadijah radhiyallahu taala anhuma. Iya. Maka di sini kata beliau perempuan itu butuh diluruskan, tapi hati-hati jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras, pelan-pelan. Nah, tapi jangan juga dimanjakan, dibiarkan begitu salah dibiarkan salah, kasihan. Tidak usah ditegur, biar saja begitu, sudah besar nih, biar dia sadar sendiri. Jangan seperti itu juga. Kalian penanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki penanggung jawab bagi perempuan. Ya. Karena itulah kalau ada permasalahan terkait dengan agamanya, terkait dengan dunianya, kaum wanita, laki-laki yang menjadi pengayomnya bertanggung jawab di situ. Karena itulah sebagian fuqaha mengatakan walaupun hukum haid dan nifas itu haid dan nifas terjadi hanya pada perempuan, tapi wajib bagi laki-laki untuk mempelajarinya. Walaupun hukum haid dan nifas atau haid dan nifas hanya dialami oleh perempuan, tapi wajib bagi laki-laki untuk mempelajarinya supaya dia tidak perlu bertanya kepada orang lain, karena ini masalah-masalah yang tabu dipertanyakan pada orang asing. Dia tanya kepada suaminya, kepada keluarganya, kepada anaknya sendiri. Dan subhanallah betapa banyak pribadi sendiri ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya pribadi terkait dengan perempuan haid dan nifas, masalah haid yang ini masalah yang standar tapi dipertanyakan oleh orang yang katanya sudah ngaji sudah belasan puluhan tahun. Ini kelalaian luar biasa. Kok bisa masalah haid nifas kamu nggak tahu? Sudah ngaji selama ini, apa yang kamu kerja? Padahal itu kewajiban, fardu ain. Kamu mau sholat, menentukan sholatmu, menentukan puasamu. Kok bisa seperti itu? Nggak paham, nggak tahu. Fardu ain hukumnya, berdosa kalau tidak dipelajari. Kalau istrinya tidak bisa belajar, suaminya yang belajar, wajib. Dan seterusnya. Maka perempuan ini, ya seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, pada mereka ada, dan seperti laki-laki. Laki-laki lebih menggunakan rasionya, akalnya untuk berpikir. Ya. Sehingga kadang kurang perasaan. Demikian tapi sebaliknya perempuan menggunakan perasaannya banyak, sehingga kadang kurang rasionya, kurang bisa diterima oleh logikanya laki-laki. Ya. Dan tidak diragukan bahwa mengambil tindakan dengan logika yang sehat itu lebih tepat, lebih sesuai dengan kebenaran dibandingkan dengan perasaan. Karena itulah yang seperti ini butuh diluruskan. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, ya, Nabi dalam riwayat tentang budak perempuan atau istri, saya lupa, ya. Dikatakan berikanlah maaf kepada budakmu yang salah atau kepada pasanganmu hatta 60 kali sehari. Walaupun dia bikin salah. Ini diantara bentuk memberikan wasiat dengan yang baik. Ya. Diantara bentuk apa memberikan wasiat dengan baik. Ya. Nah, maka ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in dhahabta tuqimahu kasartah. Kalau kamu mau untuk meluruskan perempuan dengan cara kamu, ya, atau dengan apa yang kamu anggap bagus dan seterusnya, dan kamu paksakan, tidak pelan-pelan, tidak perlahan-lahan, tidak dibiasakan, tidak dimulai dari perkara yang kecil, perbaikannya terlebih dahulu, ya, maka kamu akan merusaknya, mematahkannya. Tapi kalau dibiarkan juga, saya sudah beritahu berapa kali tidak mau dengar, saya sudah ini tidak mau, ya sudahlah, terserah dia akan begitu terus, dan kamu yang bertanggung jawab, ya, kamu yang bertanggung jawab. Nah, taib. Ini hadis yang pertama.
Kemudian wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Muslim, innal mar'ata khuliqat min dila' lan tastaqima laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha wa fiha iwaj wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Iya. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Kamu tidak akan bisa meluruskannya selurus-lurusnya, tidak akan bisa. Nah, perempuan seperti Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu sampai banting lempar nampan. Aisyah radhiyallahu anha dengan akal beliau, kepintaran beliau, kecerdasan beliau, tetap namanya perempuan. Ya, Khadijah radhiyallahu anha, ya Sofia pernah marah-marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir mentalaknya. Umar datang marah-marah, kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat saya sebagai mertuanya, dia sudah ceraikan kamu. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Kamu tidak istimewa di hadapan Nabi, tidak seperti Aisyah. Jangan macam-macam wahai anakku, kata Umar bin Khattab. Kamu tidak seperti Aisyah. Ya, jadi jangan, tidak usah saing-saingan. Kamu kalah di hadapannya Aisyah. Ya. Ini Sofia radhiyallahu anha dengan semua kemuliaan keutamaan beliau, perempuan. Ada lagi istri beliau yang lain. Jadi perempuan tidak akan lurus selurus-lurusnya. Lantas taqima ala tariqah, kata Nabi SAW, tidak akan lurus betul, selalu ada bengkok karena memang asalnya diciptakan dari tulang rusuk. Fa in istamta'ta biha wa fiha iwaj. Kalau kamu berbahagia dengannya, kamu bahagia dengannya, kamu bermesraan dengannya, ya kamu hidup tenang, hidup nyaman bersamanya, dengan kebengkokan itu tetap ada padanya. Tapi kalau kamu mencoba untuk meluruskan dan dipaksakan, maka itu akan patah. Bagaimana bentuk kamu mematahkan perempuan? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kasruha talaquha. Mematahkannya bentuknya adalah dengan menceraikannya. Talak. Bukan berarti bahwasanya talak itu pasti ada yang salah. Bukan berarti bahwa talak itu salah karena dipatahkan, bukan berarti seperti itu. Tapi maksudnya itu adalah salah satu bentuknya, salah satu ujungnya. Ketika suami memaksakan sesuatu pada istrinya, yang mungkin istrinya bertolak belakang dengan kehidupannya, bertolak belakang. Makanya dalam Islam itu ada namanya kufu. Suami istri itu kalau mau nikah sekufu. Ini sekufu dalam mazhab Syafi'iyah itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Tapi memperhatikan seperti ini penting. Karena dua orang dari latar belakang yang sangat jauh berbeda bertemu di satu waktu tanpa memiliki kesabaran dan menunggu dalam jangka waktu yang lama, ya itu hal yang sangat sulit. Iya, hal yang sangat sulit. Satunya dari keluarga kaya, satunya dari keluarga miskin, ketemu tidak mungkin tidak bentrok. Yang seumur hidup dia dilayani, ketemu dengan orang yang seumur hidup kerja keras, ya itu akan ada clash-nya. Disitulah dia dibutuhkan bagaimana peran suami untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Ya. Jangan dia paksakan, tapi jangan juga dibiarkan. Ini ya kalau ya apa istilahnya tentang teorinya tentu saja saya bukan orang yang cocok berbicara. Ya, di sini saya cuma baru berapa tahun ya, mungkin cocok berbicara kayak Pak Muin, ya, yang sudah tua, yang jelas terbukti bagaimana cara menangani. Ya, kita di sini cuma teorinya toh kita tahu, ya, prakteknya belum tentu berhasil. Syukur-syukur alhamdulillah kalau berhasil. Tapi yang jelas satu hal yang bisa dipastikan, kunci utama untuk meluruskan perempuan adalah sabar. Itu kunci utamanya. Kapan tidak sabar maka akan dipatahkan, dipatahkan. Nah, kesabaran, ya, kemudian tentu saja dibutuhkan ilmu, pengetahuan, karena bagaimana cara dia memperbaiki kalau dia tidak punya pengetahuan, bagaimana cara memperbaiki, dia harus punya ilmunya. Kemudian sabar dalam menjalaninya, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Ya, ini hadis yang pertama.
Hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wa dzakara an-naqata allati aqraha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzam ba'atha ashqaha ba'atha laha rajulun aziz arimin mani'in fi rahti thumma dzakara an-nisa fa wa'adha fihinna faqala ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abd fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumi thumma wa'adhahum fi dhahikihim fi dharqah wa qala lima yadhhak ahadukum mimma yaf'al muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu ta'ala beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Salah satu materi khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan onta yang disembelih oleh kaumnya Nabi Saleh itu. Iya. Naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu faaqaruha. Tentang onta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Beliau sebutkan membacakan ayat idzim ba'atsa ashqaha. Maka berdirilah dengan segera ketika Nabi Saleh bilang, ini naqatallah, ini ontanya Allah, jangan diganggu, jangan diambil minumnya. Wasuqoyaha. Ya. Disebutkan idzim ba'atsa ashqaha, ketika ada seorang yang paling celaka di antara mereka berdiri bersegera langsung menyembelih onta tersebut. Kata Nabi SAW mengisahkan imba'atha laha rajulun aziz. Ya. Yang menyembelih hewan ontanya Nabi Saleh itu adalah seorang laki-laki yang dianggap mulia di tengah kaumnya. Iya. Arim, orang yang sangat jelek, mani'un fi rahti, orang yang bakhil di tengah kaumnya, orang yang buruk perilakunya dan bakhil di tengah kaumnya. Nah, ini nasihat beliau kepada laki-laki di khutbahnya itu. Setelah itu beliau berpindah kepada perempuan dan memberikan nasihat kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa dzakaran nisa, atau kata Abdullah bin Zam'ah, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan tentang perempuan di dalam khutbahnya. Jadi setelah menyinggung kisah tentang ontanya Nabi Saleh, beliau berpindah menyinggung tentang kaum wanita. Fa wa'adha fihin, maka beliau pun memberikan nasihat kepada kaum lelaki agar berbuat baik kepada perempuan. Faqal ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abad. Ada seorang di antara kalian yang dengan sengaja memukul istrinya seperti dia memukul budaknya. Setelah itu di akhir malam dia tidur dengannya. Ya. Dia tidur dengannya. Nah, setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka karena mereka tertawa mendengar hal itu. Ya, kalau ada di antara kalian yang memukul istrinya kayak memukul budak, ya tapi pada akhirnya mau juga pada akhirnya. Maka sebagian sahabat tertawa, maka beliau menegur mereka. Lima yadhhak ahadukum mimma yaf'al. Kenapa ada orang ketawa dengan perbuatan seperti itu? Itu perbuatan salah. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras ya akan larangan memukul kaum wanita, memukul istri. Ya. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istri itu di tangan suami ya orang asing. Ya, dia bukan budak. Budak itu dimiliki, dibeli dengan harta. Badannya budak dibeli dengan harta, maka budak penggunaannya semua tubuhnya miliknya majikan. Dia mau jual lagi boleh, dia mau sewakan boleh, dia suruh apa, dia suruh kerja carikan uang boleh. Karena memang itu budak dibeli dengan harta, yang dibeli adalah tubuhnya. Sementara istri itu tidak pernah menjadi milik suami. Mahar itu bukan untuk membeli istri, bukan. Mahar itu bukan membeli istri. Mahar itu adalah suatu tukar menukar, makanya namanya akad. Akad nikah itu namanya akad, ada yang dipertukarkan. Apa yang ditukarkan? Suami mengeluarkan mahar, istri mohon maaf al-farj, kemaluan. Itu tujuannya itu mahar, bukan yang lain. Bukan menjadikan istri sebagai budak, bukan menjadikan istri sebagai barang propertinya, itu bukan menjadikan tubuhnya istri sebagai milik suami yang dia bisa apa-apai terserah dia. Enggak.
Maka mahar ini ya adalah timbal balik dari perempuan komitmen untuk melayani suaminya. Ya. Melayani suaminya secara dalam kebutuhan biologis. Kita sudah sebutkan kemarin, perempuan tidak wajib untuk bersih-bersih rumah, perempuan tidak wajib mencuci baju, perempuan tidak wajib ini, bukan untuk itu. Mahar itu bukan untuk itu. Terlalu murah itu mahar kalau begitu kerjanya perempuan seumur hidupnya. Ya. Mahar itu hanya untuk itu, hanya agar dia bisa berhubungan biologis dengan cara yang halal. Tapi karena berhubungannya mungkin seumur hidupnya, harus ada nafkah. Nafkah itu timbal balik dari berhubungan suami istri. Karenanya kalau ada perempuan diajak berhubungan suaminya tidak mau, namanya nusyuz, durhaka. Ketika dia durhaka, laki-laki berhak memotong uang belanjanya, nggak dikasih nafkah. Itu hak dia. Karena nafkah itu timbal balik dari berhubungan itu. Kalau dia tidak berhubungan, dia durhaka kepada suaminya, maka ditahan nafkahnya, boleh. Jadi diperbolehkan. Sebagaimana ketika suami tidak memberikan nafkah lagi kepada istrinya, istrinya berhak menggugat cerai, boleh, tidak berdosa sama sekali. Karena itu hak dia. Yang kalau istrinya kaya, suaminya miskin, kata suaminya, bagaimana ini, saya tidak punya uang untuk menafkahi kamu. Kata istrinya, pakai uang saya saja, tapi utang, nanti kamu bayar. Ya. Dan itu hak dia. Kalau suaminya bilang, oke, ya sudah, terhitung hutang, nanti dia bayar sama istrinya. Karena tidak ada ceritanya uang bersama, harta gonogini tidak ada dalam Islam. Suami uangnya sendiri, istri uangnya sendiri. Nggak ada dibilang harta milik bersama. Kecuali memang kalian patungan modal baru usaha bersama, itu keuntungannya dibagi. Tapi pada dasarnya uang mereka sendiri-sendiri. Bayar zakat sendiri. Nggak ada dibilang istri uangnya banyak dibayarkan zakatnya sama suami atau sebaliknya. Enggak. Maka yang kita katakan di sini bahwa mahar itu bukan untuk membeli tubuhnya perempuan, bukan sama sekali. Bukan untuk menjadikan dia sebagai budak kayak pembantu di rumah mengerjakan semuanya, bukan. Kalau perempuan mengerjakan semuanya secara sukarela, itu keutamaan pahala tambahan bagi dia kepada suaminya. Pada dasarnya yang mengurus rumah dan seterusnya suami. Allah Ta'ala mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum. Yang bertugas menyiapkan rumah bukan istri, suami, dengan semua perabot di dalamnya dan semua pengurusan rumah tugas suami semuanya. Ya. Karena itulah tidak ada ceritanya suami punya hak memukul istri, nggak ada. Apapun alasannya, tidak ada ceritanya suami punya hak memukul istri. Itu mahar tidak menjadikan kamu berhak memukulnya. Itu nafkah tidak membuat kamu berhak memukulnya, nggak ada. Itu kezaliman yang besar, dosa yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau dia melakukan pelanggaran? Kata Nabi SAW diluruskan. Bagaimana caranya diluruskan? Islam sudah mengajarkan, Nabi SAW mengajarkan cara meluruskan. Iya. Mereka mengatakan bahwasanya, para ulama mengatakan bahwa pelanggaran perempuan itu ada dua. Ada yang masuk dalam kategori nusyuz. Nusyuz ini pelanggaran spesifik. Bukan semua pelanggarannya perempuan nusyuz semua, enggak. Ya. Nusyuz itu ada pelanggaran spesifik. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini pelanggaran ini nusyuz. Yang ini juga melanggar tapi bukan nusyuz. Ya. Bukan apa? Nusyuz. Apa bedanya pelanggaran berupa nusyuz sama yang bukan? Kalau pelanggaran yang berupa nusyuz ada hukumannya. Itulah yang tersebut dalam Al-Quran. Tidak dikasih uang tidak dikasih nafkah, tidak dikasih uang belanja sampai dia taat kembali kepada suaminya. Apalagi dinasihati dengan cara yang baik, pisah ranjang, ya, tapi masih dalam satu rumah, pisah ranjang, dan terakhir dipukul seperti memukul anak kecil. Tidak mencederai, ya, tidak melukai dan seterusnya yang akan diterangkan. Itu nusyuz. Ya. Nah, nusyuz ini ya seperti diajak berhubungan suami istri tidak mau. Terserah apa alasannya. Dan suami tidak ridho. Beda kalau dia suaminya, oh ya udah enggak apa-apa. Capek misalnya, suaminya bilang enggak apa-apa. Oke, itu bukan nusyuz. Dia tolak tapi suaminya ACC. Oke, enggak masalah. Tapi kalau suaminya tersinggung, marah, memendam kekecewaan, itu nusyuz. Dipotong uang belanjanya, dinasihati dengan baik dan seterusnya.
Apalagi keluar dari rumah tanpa izin suaminya, nusyuz. Apalagi membiarkan orang yang suaminya tidak suka masuk ke dalam rumahnya, melakukan safar tanpa izin suaminya. Ini nusyuz, semua pelanggarannya. Ada konsekuensi hukuman. Ada juga pelanggaran yang bukan nusyuz, yang tidak perlu tidak berhak dipotong, tidak berlaku semua tadi. Apa itu? Cela-cela, orang bilang. Perempuan itu tabiat mencela-cela dengan ngomong mencela-celai. Itu berdosa jelas, pelanggaran jelas. Dinasihati iya, tapi tidak disebut dengan istilah apa? Nusyuz. Karena nusyuz itu ada hukuman khususnya. Jelas ya? Ya, jadi kalau misalnya perempuan mencela, ya, mengata-ngatai suaminya, normal lah, santai saja. Ya, memang begitu. Ya, dan itu bukan nusyuz. Jangan dibilang kamu cela-cela, kamu begini mulutmu, saya tidak kasih uang belanja. Enggak, dia tidak boleh dipotong hanya gara-gara itu. Iya, jelas ya? Tidak boleh dipukul hanya gara-gara itu, tidak boleh. Itu bukan nusyuz. Dinasihati baik-baik saja, ditinggalkan sampai tenang dan seterusnya. Setiap orang lebih kenal dengan pasangannya, cara menanganinya. Nah, yang nusyuz ini Allah Ta'ala mengatakan apa? Kalau dia nusyuz, maka sampai dia kembali kepada taat kepada suaminya, jangan dikasih nafkah. Iya, kalau dulu nafkahnya harian. Jadi kalau nusyuz satu hari nggak dapat nafkah, sampai dia taubat kepada Allah dan kembali taat kepada suaminya. Kemudian apa? Wa'idhuhun, peringati mereka, nasihati mereka dengan cara yang baik. Jangan dibodoh-bodohi, jangan dikata-katai, jangan disifati dengan sifat-sifat yang buruk. Diberikan nasihat, peringatan dengan cara yang baik sampai dia mau taubat kepada Allah. Kalau tidak mempan juga dengan cara itu, apa? Fariquhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Bukan istrinya yang tidur di sofa, kamu yang tidur di sofa, istrinya tetap di kamar. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya pisah ini suruh keluar dari rumah, enggak boleh disuruh keluar dari rumah, suruh pulang ke rumah orang tuanya, enggak. Ya. Dia di rumahnya, kamu yang pulang ke rumah orang tuamu. Dia tetap tinggal di kamarnya, di rumahnya. Kalaupun tetap di rumah, dia yang di kamar, kamu yang tidur di sofa, bukan sebaliknya. Karena hukumannya adalah apa? Memberikan efek jerah, tidak tidur bersama suaminya. Itu perempuan berat. Kalau kita laki-laki mungkin santai. Atau bodoh amat kan begitu. Tidak tidur sama istri itu. Misalnya tidak ada efek jerah. Tapi perempuan itu efek jerahnya besar kata Allah. Makanya dikasih hukuman seperti itu. Kalau dipisah tempat tidurnya, ditinggalkan di tempat tidur tetap juga tidak. Ini barulah dipukul. Ya. Wadribuhun kata Allah. Barulah dipukul. Itu fase yang paling terakhir. Ya, tapi pukulannya seperti itu. Pukulannya sama seperti memukul anak 10 tahun yang tidak mau sholat. Disuruh pukul. Iya, disuruh pukul. Jelas sampai sini? Kalau para fuqaha sebutkan dalam pembahasan fikih, memukul anak 10 tahun yang tidak mau sholat seperti dengan menggunakan siwak. Pukul. Atau pakai ujung sarung, ujung kain. Tapi bukan ujungnya diikat jadi begini ya, bukan. Ujung kain dipukul seperti ini. Iya. Itu pukulannya. Selain lebih daripada itu tidak boleh. Kapan pukulannya suami mencederai, maka ada doman, ganti rugi. Dia yang ngurus dari uangnya, biaya rumah sakitnya semuanya, uangnya dia yang tanggung. Kapan ada kenapa-kenapa. Bahkan para fuqaha mengatakan bahwa pada dasarnya seorang suami tidak boleh memukul istrinya tanpa izin dari apa? Walinya, orang tuanya. Tidak boleh, harus izin. Sama seperti guru di sekolah, tidak boleh seenaknya mukul siswa. Ya, harus ada izin dari wali, baru dia boleh mukul. Kalau dia pukul dan kenapa-kenapa, dia yang tanggung. Terserah bagaimana pelanggarannya. Nabi SAW saja nanti boleh suruh pukul anak kalau apa? Kalau tinggalkan sholat, bukan karena tidak mau sekolah, tidak mau pergi sekolah dipukul. Ini pelanggaran, tidak boleh memukul anak hanya gara-gara seperti itu. Diomelin, iya, tapi dipukul tidak. Untuk memukul anak itu kalau dia meninggalkan amalan sebesar sholat, baru disuruh dipukul. Kalau yang lain tidak. Ini Islam. Ya, bagaimana Islam mendidik atau memberikan cara mendidik yang benar kepada seorang suami, kepada istrinya, dan kepada orang tua, kepada anaknya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ya, maka di sini dikatakan ada seorang di antara kalian yang pukul istrinya seperti budak. Kemudian di malam harinya seperti itu. Makanya disebutkan dalam riwayat, ya, dalam riwayat bahwa kalau kamu
marah kepada istrimu, ya jangan terlalu marah. Karena pada dasarnya, pada akhirnya kamu akan butuh kepadanya. Kamu akan butuh kepadanya. Nah, dan sekali lagi sisi pendalilan ayat ini bahwa memukul perempuan bukan merupakan bentuk berbuat baik kepada mereka, bahkan itu merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.